Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Panji Ananda Lumbanturuan, Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum ke-9 pemrograman berorientasi objek tentang Java Database Connectivity atau JDBC. Nah, tujuan dari praktikum 9 ini kita berfokus untuk terhubung dan berkomunikasi dengan database. Dan database yang kita gunakan di sini PostgreSQL. Jadi nantinya kita akan membuat aplikasi Cashflow, kemudian terhubung pada PostgreSQL. Dapat dilihat untuk modul praktikum 9, setup environment-nya menggunakan PostgreSQL. Kemudian kita juga mengisi nama dengan nama localhost dan menggunakan port 5432. Ini adalah nama servernya, kemudian nama database-nya, PBO DB Tudus. Nah, untuk aktivitas praktikum, kita akan mengembangkan aplikasi Cashflow dan menyesuaikan dengan request Cashflow.res. Nah, aplikasi Cashflow adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari. Nantinya catatan pemasukan akan bertambah ketika kita mendapatkan uang, seperti uang saku dan lain sebagainya. Kemudian catatan pengeluaran bertambah ketika kita mengeluarkan uang, seperti kita belanja atau membayar tagihan. Nah, nantinya semua catatan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat untuk mengetahui nominal keseluruhan masing-masing catatan pemasukan dan pengeluaran. Nah, nantinya aplikasi ini digunakan untuk mencatat pemasukan uang atau inflow, pengeluaran uang atau outflow. Nah, setiap data cash flow berisi type, inflow or outflow, source, label, amount, description. Nah, nantinya aplikasi ini harus bisa menambahkan data cash flow, mengambil semua data, melakukan pencarian, mengambil data berdasarkan ID, mengambil semua label, mengirik data, menghapus data. Nah, berikut konfigurasi yang digunakan untuk Postgre yang tadi. Kemudian aplikasi yang akan kita kerjakan memiliki alur di mana controller akan menerima request dari user, service menjalankan logika aplikasi, repository akan berkomunikasi dengan database, kemudian database menyimpan dan mengirim data kembali. Respon dikembalikan ke user dalam bentuk JSON. Masuk, ini adalah file cashflow.java yang terdapat pada folder entities di main. Jadi kita akan membuat sebuah entitas JPA bernama cashflow yang akan dipetakan ke tabel cash_flows. Di sini akan dicatat arus kas sehari-hari seperti pemasukan atau pengeluaran. Kemudian nanti setiap entry akan memiliki atribut utama seperti type, source, label, amount, dan description. File ID bertipe UUID dan otomatis di-generate untuk menjamin catatan unik. Kemudian ada juga create add dan update add untuk mencatat kapan data dibuat dan terakhir diperbarui. Kemudian Cashflow repository, ini adalah interface repository. Kita gunakan untuk interaksi pada tabel yang dibuat pada cashflow.java, yaitu tabel cash_flows di database menggunakan Spring Data JPA. Jadi di sini memiliki operasi create, read, update, delete standar. Ada query juga di sini, find by keyword untuk mencari catatan berdasarkan keyword. Kemudian find distinct labels untuk mengambil daftar label unik. Kemudian cashflow service
yang berada pada main folder service. Di sini kita mengimpor entity cash flow, repository cash flow, dan service annotation. Kemudian cash flow service ini nantinya adalah service layer kita gunakan untuk penghubung antara controller dengan repository. Jadi service ini akan menangani logika utama create, read, update, delete untuk entitas cash flow, termasuk membuat catatan baru. Kemudian nanti eh, kita akan bisa membaca semua berdasarkan keyboard, membaca berdasarkan ID, mengambil daftar label unik, memperbarui catatan, dan menghapus catatan. Jadi dengan menggunakan controller ini, dengan menggunakan service ini, controller tidak perlu langsung berinteraksi dengan repository. Jadi ada pemisahan logika bisnis. Masuk ke cash flow controller. Nah, cash flow controller ini adalah REST controller akan menangani endpoint HTTP untuk entitas cash flow. Jadi pada controller ini akan menerima request dari klien, memvalidasi data input menggunakan helper is valid cash flow, kemudian memanggil service cash flow service untuk melakukan operasi create, read, update, delete, dan mengambil data label. Nah, endpoint yang ada atau yang tersedia itu seperti post uh, cash flows untuk membuat transaksi, get cash flows uh, untuk mengambil transaksi, kemudian get cash flows ID untuk mengambil transaksi berdasarkan ID, untuk memperbarui menggunakan uh, ada juga di sini delete cash flows untuk menghapus, put cash flows untuk memperbarui, get cash flows label untuk mengambil daftar label unik. Nah, berikut gambaran pengujian cashflow.res-nya. Di sini ada HTTP underscore 1.1 yaitu persisten 200 artinya sukses atau oke, mengembalikan status oke. Eh, untuk menguji ini terlebih dahulu kita menjalankan pada terminal npm Spring Boot run. Kita akan mengujinya. Terlebih dahulu kita jalankan localhost-nya. Masih loading di sini. Nah, application start successfully. Kita masuk ke file cashflow res. Di sini kita akan uji send request, maka akan muncul status 200 oke yang sama seperti slide. Jadi sekian Pak yang dapat saya jelaskan untuk praktikum ke-9 pemrograman berorientasi objek mengenai Java Database Connectivity. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.